Shalom, sidang jemaat Gereja Kristus Tuhan dimanapun saudara berada. Saya Pendeta Yosafat dari GKT Living Water Banyumanik. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, saudara sekalian, atas kasih setianya, walaupun pada saat-saat ini kita berada di masa-masa yang sulit oleh karena pandemi virus corona. Mari jemaat, kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Tengah-tengah pandemi ini, mari kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kita ajak seluruh keluarga kita bersama-sama beribadah dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya Pendeta Budiono Jung, Gembala Sidang dari GKT Betani, Jakarta. Selamat beribadah. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, warga jemaat daripada Gereja Kristus Tuhan di seluruh Indonesia. Dan biarlah di tengah-tengah situasi yang seperti ini, biarlah kita tetap terus memiliki semangat, kerinduan untuk tetap mau beribadah kepada Tuhan. Selain daripada itu, mari kita tetap terus menjaga kesehatan kita dengan terus sering mencuci tangan dan menjaga akan kebersihan daripada pola hidup kita. Dan untuk sementara waktu ini, biarlah kita terus belajar untuk menjaga jarak. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Sidang jemaat, saya persilakan bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari bersama-sama kita menaikkan puji dan hormat kemuliaan bagi Tuhan kita. Dialah yang maha tinggi dan maha suci. Suci, suci, suci. Suci, suci, Allah Maha Kuasa, di setiap waktu kami puji Dikau. Suci, 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 yang Maha Pengasih.
yang ketiga. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, makhluk di langit, lagu dipuji Dia. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang besar. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Mazmur nomor 8 ayat yang kedua. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyatakan kekaguman diri kita kepadanya, yang sungguh-sungguh indah tiada taranya. Melalui pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Agung hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
jemaat saya persilakan bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Marilah kita mengaku dosa di hadapan-Nya. Allah yang Maha Murah, Engkau telah mencurahkan roh keberanian, namun kami seringkali merasa takut. Engkau telah mencurahkan roh kebenaran, namun kami seringkali berpegang pada ilusi-ilusi kami. Engkau telah mencurahkan roh kesembuhan, namun kami tidak bisa melepaskan luka-luka batin kami. Roh Kudus, Roh Pengampun, sertai kami. Kobarkan hati kami, bakar jiwa kami dengan kasih-Mu. Utus kami ke dalam dunia, bersuka dalam kuasa-Mu. Kami bawa padamu semua beban dari dosa dan kesalahan kami, dan kami memohon pertolongan-Mu untuk hidup dalam jalan-Mu, dalam keadilan dan kasih. Amin. Sidang jemaat sekalian, dengarkanlah berita pengampunan dari Tuhan yang terambil di dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan juga memberikan petunjuk bagi hidup kita melalui firman-Nya di dalam petunjuk hidup baru yang terambil di dalam surat Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5 yang berbunyi demikian. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sidang jemaat saya persilakan duduk kembali. Ketika Tuhan memanggil engkau untuk menjadi umat-Nya yang kudus, dan Ia mengutus engkau berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap ini untuk menjadi utusannya, siapkah engkau? Mari kita nyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan melalui pujian. Ini aku Tuhan, utus aku. Cerita manusia kan ku dengar, ku yang ciptakan bintang, ku kan kirimkan terang. Siapa kan ku utus, layaniku.
akan pelihara yang termiskin, maka aku berikan hidupku, ku berikan. Siapa akan ku utus layaniku? Aku dan aku dengar panggilanmu, bukan pergi, kau yang pimpin umatmu tetap di hatiku. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang segala pada tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Di tengah-tengah peribadahan kita yang kudus ini, kita diberikan kesempatan untuk mendoakan dua pos PI GKT. Yang pertama adalah GKT pos PI Minggu, dan yang kedua yaitu GKT pos PI Bangil. Mari saudara, dengan sungguh hati dan penuh kasih kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari bersama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di tengah-tengah peribadahan kami bersama berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di GKT pos PI Minggu dan saudara-saudara kami yang ada di GKT pos PI Bangil. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Bapa berkenan terus memelihara mereka dalam segala kesetiaan dan kesungguhan, terutama untuk mereka tetap setia dan bersungguh-sungguh di dalam peribadahan mereka, walaupun mereka harus beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kerohanian mereka tetap dipelihara oleh Bapa, oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, sehingga mereka tetap bisa bertumbuh secara rohani dengan baik. Kami juga berdoa, kiranya Bapa di surga juga memelihara seluruh jemaat yang ada di kedua pos PI ini ya Tuhan. Berkatilah pekerjaan mereka. Di tengah segala kesulitan ini kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu dengan berlimpah. Berikan mereka bijaksana dan hikmat untuk dapat melalui segala kesulitan ini. Demikian ya Bapa, kiranya di tengah segala kesulitan ini jemaat-jemaat-Mu tetap memiliki kemurahan hati untuk tetap bisa memberikan persembahan kepada Tuhan, agar segala pekerjaan, pelayanan, pemberitaan Injil yang ada di kedua pos PI ini bisa tetap berjalan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu
remaja, pemuda di kedua pos PI ini ya Tuhan. Kiranya dalam segala kesulitan ini, rohani mereka tetap terpelihara dengan baik. Mereka tetap bisa bertumbuh di dalam kerohanian yang sehat. Demikian juga tolonglah mereka untuk bisa menjalankan kegiatan-kegiatan sekolah mereka dengan bertanggung jawab, sekalipun mereka harus melakukannya dari rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Bapa, kuatkan dan teguhkan para pengurus gereja yang ada di kedua pos PI ini. Biarlah mereka tetap setia, mereka tetap aktif, mereka tetap kreatif untuk melayani Tuhan dan jemaat-Mu. Berikan mereka hikmat dan bijaksana untuk mereka bisa menemukan cara-cara yang baik dalam melayani jemaat-Mu di tengah-tengah segala kesulitan ini. Untuk tetap bisa menggembalakan jemaat dan tetap bisa menjangkau jiwa dibawa kepada keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan untuk kedua hamba-Mu yang menggembalakan di kedua pos PI, yaitu Ibu Penginjil Sarah yang melayani di GKT pos PI Bangil, dan hamba-Mu Bapak Pendeta Kardono yang melayani di GKT pos PI Minggu. Berikan mereka penghiburan, berikan mereka bijaksana, berikan mereka kuasa untuk tetap menjadi pelayan-Mu di tempat masing-masing. Berikan mereka berdua visi yang tajam untuk bisa menuntun semua jemaat-Mu kepada tujuan-tujuan-Mu yang kekal. Tuhan, secara khusus juga kami berdoa untuk pos PI Mimbo, yaitu pada tahun ini akan diadakan pemilihan pengurus pos PI periode tahun 2020 sampai tahun 2022. Kiranya Tuhan membangkitkan para pelayan Tuhan yang setia dan bertanggung jawab, serta cakap dalam menjalankan tugas-tugas untuk dapat menjadi pengurus-pengurus pos dan bisa mendampingi hamba Tuhan yang ada di sana memperkembangkan pelayanan yang ada di pos PI Mimbo. Tuhan, sungguh-sungguh kami berdoa, kiranya hikmat-Mu dan bijaksana-Mu menyertai mereka sekalian. Inilah doa kami ya Tuhan untuk kedua pos PI GKT. Kiranya Tuhan sungguh-sungguh mendengar doa kami, karena kami menaikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon di dalam kuasa pengasihan Tuhan dan pertolongan Tuhan supaya kami bisa mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya firman-Mu menopang, menyertai, menuntun kami sebagai orang-orang percaya, supaya kami tahu bagaimana melangkah di tengah-tengah dunia yang kelam ini. Terima kasih Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, tuntun kami dan buat kami memahami dan melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan saya mengajak kita membuka Alkitab kita, di mana kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang 40. Tetapi saya cuma akan membacakan secara bergantian nanti, saudara. Dan yang pertama kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Akan saya bacakan bagi saudara sekalian. Silakan saudara di rumah membuka Alkitab kita masing-masing dan kita
akan membaca. Saya akan memandu saudara di dalam pembacaan firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ, di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu lalu kita sudah melihat sebuah peristiwa yang penting, yaitu hari Pentakosta. Hari di mana kita merayakan akan hadirnya Roh Kudus turun di atas kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahwa di hari Pentakosta ini juga melihat keadaan dan situasi yang terjadi juga hari ini. Saudara yang terkasih, kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang dipenuhi dengan berita-berita yang tidak menyenangkan tentang COVID-19. Pandemi COVID-19 membawa sebuah kehidupan yang tidak menyenangkan bagi semua orang di seluruh dunia. Nah, saudara yang terkasih, bahwa pandemi COVID-19 ini memunculkan banyak hal, peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Nah, peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa yang tidak menyenangkan. Saudara, bahkan kalau kita tahu hari-hari ini, saudara, pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang yang akhirnya semakin susah dan semakin susah. Saudara yang terkasih, tetapi hari Pentakosta sangat berbeda dengan pandemi COVID-19. Karena pandemi COVID-19 hanya memunculkan banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi hari Pentakosta justru sebaliknya ingin menjawab apa yang sedang berlangsung hari-hari ini. Ingin menjawab peristiwa-peristiwa yang meragu-ragukan kita hari-hari ini. Saudara, masa pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk tinggal di rumah, untuk tidak bisa pergi kemana-mana, supaya kita tidak terkontaminasi dengan virus ini. Saudara tahu bahwa pada waktu masa Pentakosta yang terjadi ketika murid-murid Yesus menerima kuasa Roh Kudus turun atas mereka, saudara, mereka juga stay at home, mereka juga tinggal di rumah, sama seperti yang kita alami hari-hari ini. Saudara, tetapi ketika mereka tinggal di rumah, sangat berbeda kondisinya dengan kita tinggal di rumah hari-hari ini. Kita tinggal di rumah hari-hari ini dipenuhi dengan rasa kekhawatiran. Kita tinggal di rumah hari-hari ini dipenuhi dengan rasa cemas, bahkan bingung dengan segala keadaan kita. Baik itu kesehatan, baik itu ekonomi, baik itu kita tidak bisa pergi keluar dan kita harus merasa bosan, merasa boring tinggal di dalam rumah. Nah, saudara, ada banyak hal yang terjadi. Tetapi ketika murid-murid mengalami Pentakosta itu, saudara, turunnya Roh Kudus atas mereka, dikatakan mereka tinggal di rumah selama 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Maka dikatakan mereka pulang dan mereka tinggal di rumah. Mereka bersama-sama setiap hari, tidak pergi kemana-mana, tetapi tinggal di rumah. Nah, saudara, maka saya katakan ini dua hal yang mirip tetapi tidak sama. Bahwa hari-hari ini kita tinggal di rumah tetapi penuh dengan kekhawatiran. Kita mencari berita, melihat berita, mendengar berita tentang COVID dan kita menjadi khawatir dengan hal-hal itu. Tetapi waktu Pentakosta, mereka sedang menantikan sesuatu yang berbeda dengan kita nantikan. Maka Pentakosta ini ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita menantikan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam masa-masa yang tidak menyenangkan seperti ini. Tetapi kita tetap tinggal bersama-sama dan kita membangun hidup kita seperti yang dilakukan oleh para murid-murid. Murid-murid tinggal di rumah selama 10 hari. Dan dikatakan ketika mereka tinggal berada di rumah, mereka setiap hari bersekutu, mereka setiap hari berdoa, mereka setiap hari membaca firman Tuhan, mereka setiap hari mencari kehendak Allah di dalam hidup mereka. Saudara yang terkasih, bahwa disitulah mereka menggunakan waktu itu untuk bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini, saudara, kita juga harus tinggal di rumah. Maka mari kesempatan itu, saudara, kita gunakan
bahwa COVID-19 ini justru membuat kita berkumpul di rumah dan membangun hidup rohani kita, membangun hati kita kepada Tuhan, membangun percaya kita kepada Tuhan. Saudara, dan kita berdoa bersama-sama dengan keluarga kita. Kita bersepakat bersama-sama dengan keluarga kita meminta kepada Tuhan, meminta akan pertolongan dan menanyakan akan rancangan dan rencana Allah atas kehidupan kita. Saudara yang terkasih, kedua peristiwa ini sangat bertolak belakang. Dan itu terjadi, saudara, di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Tetapi apa maksud dengan bertolak belakang ini? Saudara, mari kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, saudara, saya mengatakan bahwa COVID-19 membawa ketakutan bagi manusia. Semua orang di seluruh dunia menjadi takut karena COVID-19. Saudara, walaupun seberani mereka keluar tetap harus mencari nafkah, tetapi mereka karena ketakutan, maka mereka melindungi diri. Saudara, tetap harus menjaga diri. Saudara, tetapi ada muncul ketakutan, sewaktu-waktu bisa terkontaminasi dengan COVID-19. Saudara, memunculkan kekhawatiran. Kenapa khawatir, saudara? Khawatir kalau saudara, kalau anak, kalau istri, atau suami, atau keluarga saudara mengalami COVID-19. Tapi saudara yang terkasih, banyak orang juga khawatir, bukan hanya kesehatan, tetapi perekonomian mereka, saudara. Bahwa mereka tidak lagi bisa melangsungkan atau membuat kegiatan sehari-hari mereka dengan baik, terganggu dengan waktu mereka, terganggu dengan pekerjaan mereka. Bahkan sekarang tidak banyak orang yang akhirnya juga membeli dan juga keluar rumah untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Mereka harus bekerja di rumah. Saudara, ini membuat kekhawatiran secara ekonomi. Ekonomi bangsa kita terpuruk. Dan bukan hanya Indonesia, seluruh dunia mengalami hal yang sama. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, maka saya mengatakan bahwa COVID-19 membawa orang kepada ketakutan yang luar biasa. Bahkan membuat orang menjadi stres, ataupun membuat orang menjadi sangat melihat keadaan ini menjadi sesuatu yang tidak berpengharapan, saudara. Saudara yang terkasih, seakan-akan kita mau berkata kepada COVID, kapan engkau pergi? Ya, COVID, kapan engkau meninggalkan saya? COVID, kapan engkau meninggalkan Indonesia? COVID, kapan engkau bisa diatasi? COVID, kapan kamu bisa diatur? Saudara yang terkasih, berita-berita yang seperti itu yang ingin kita dengar. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di hari Pentakosta ketika Roh Kudus itu dicurahkan, itu membawa sebuah perubahan dan sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang dibawa oleh COVID-19. Bahwa kuasa Roh Kudus itu datang membawa sebuah pengharapan kepada para murid-murid. Tadinya saudara, ketika murid ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, mereka tetap pulang walaupun di dalam keadaan sukacita, tetapi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka tidak tahu akan masa depan. Mereka tidak tahu apa yang akan berlangsung di dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika Roh Kudus datang, dikatakan datang di tengah-tengah mereka, Roh Kudus ini justru membangkitkan pengharapan mereka, meneguhkan akan hati mereka, membuat mereka menjadi semakin kuat di dalam iman mereka, bahwa mereka percaya sungguh-sungguh Allah bisa berkuasa, Allah mampu melakukan apapun, Allah bisa bekerja di dalam apapun. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang 11b menunjukkan dengan jelas apa yang dilakukan oleh Roh Kudus pada waktu itu. Saudara, dia dikatakan di dalam ayat 11b ini, kita mendengar mereka berkata-kata di dalam bahasa kita sendiri tentang apa, saudara? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, sekali lagi saya katakan, dibacakan bahwa Roh Kudus datang dan membuat orang-orang itu bercerita tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahwa kehadiran Roh Kudus di hari Pentakosta membawa sebuah dampak yang berbeda.
Justru dia menunjukkan betapa besar kuasa Allah ini, betapa hebatnya Allah itu yang mampu mengatasi segala sesuatunya. Ketika pandemi COVID ini tidak membawa pengharapan, tetapi Roh Kudus itu datang membawa pengharapan. Roh Kudus itu justru menunjukkan pengharapan bagi setiap kita. Roh Kudus itu justru menunjukkan kepada setiap kita akan satu kekuatan dan kuasa di dalam Allah yang sanggup mengatasi segala sesuatu. Oleh sebab itu, kalau saudara khawatir oleh karena COVID-19, datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Allah. Dan pergerakan itu adalah kuasa Roh Kudus yang menggerakkan hati kita, yang menggerakkan segala pikiran kita, membuat kita mengalihkan sudut pandang kita dari ketakutan kepada COVID-19 kepada sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, maka pengharapan di dalam Tuhan ini menjadi sebuah kekuatan yang diletakkan oleh Roh Kudus di dalam hati setiap kita, bahwa kita punya Allah yang sanggup mengalahkan segala sesuatu, Allah yang sanggup mengalahkan COVID-19 sekalipun. Allah mengizinkan segala sesuatunya terjadi di dalam kendali Allah. COVID-19 pun bukan terjadi tanpa kendali Allah, saudara. Tetapi justru di masa-masa ini, Roh Kudus ingin meneguhkan hati saudara dan saya bahwa Allah punya kuasa yang hebat. Mari bersandar, mari datang mendengarkan perkataan-perkataan firman Tuhan yang menyaksikan betapa Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang sanggup mengatasi segala persoalan kita. Saudara, jangan khawatirkan dengan segala kehidupan kita hari-hari ini. COVID membuat kita menjadi tidak berpengharapan, tetapi Roh Kudus datang untuk memberikan pengharapan bagi setiap kita. Saudara, hal yang kedua yang juga sangat penting, bahwa COVID-19 ini menjadi sebuah ketakutan yang sangat besar. Karena apa? Karena COVID ini mampu membuat banyak orang menjadi meninggal di dalam dunia ini. COVID-19 ini begitu banyak korban, saudara, di dalamnya. Saudara, puluhan ribu orang yang sudah meninggal akibat efek daripada COVID-19 ini. Nah, mungkin juga banyak berkata, oh, karena mereka sudah punya penyakit sebelumnya, karena usia yang tua. Apapun alasan itu, saudara, tetapi orang tetap takut dengan COVID-19 ini karena mereka melihat bahwa COVID-19 ini bisa mengancam jiwa manusia. Ya, bisa membuat manusia itu akhirnya tidak sanggup untuk bertahan hidup. Karena apa? Karena COVID ini mampu mengganggu kestabilan tubuh manusia. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketakutan ini menjadi tanda yang besar di dalam hidup manusia. Dan ini menimbulkan sebuah pertanyaan yang besar di dalam hidup manusia. Ada apa dengan kematian? Kemana setelah kematian? Di mana saya setelah kematian ini? Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan-pertanyaan klasik seperti ini juga masih berlaku sampai hari ini. Bahwa manusia juga takut dengan kematian. Dan COVID-19 menunjukkan jalan kepada kematian itu. Karena banyak orang yang menjadi korban daripada COVID ini. Dan sudah puluhan ribu orang yang mengalaminya. Saudara yang terkasih, bahwa ketidakpastian dan tanda tanya yang besar oleh karena peristiwa-peristiwa yang terjadi. Saudara, ini membuat manusia semakin tidak berpengharapan. Takut, saudara, karena tidak tahu ada apa setelah kematian. Maka pertanyaan-pertanyaan itu, saudara, sangat berbeda dengan orang-orang yang melihat di dalam kasih karunia dan kebesaran Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus di hari Pentakosta. Bahwa hari Pentakosta justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Karena tugas dari Roh Kudus justru membawa sebuah kepastian tentang apa yang terjadi setelah kematian. Roh Kudus justru menunjukkan dan meneguhkan hati setiap kita bahwa setiap orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus akan memiliki sebuah kepastian hidup dan menjawab, saudara, kemana kita setelah kematian. Roh Kuduslah yang menjamah hati kita dan meneguhkan iman kita, yang menggerakkan kita untuk berjalan di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan dan memegang janji-janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, Roh Kudus meneguhkan kita, Roh
semakin meneguhkan hati kita, iman kita, untuk percaya dan bersandar kepada Tuhan. Saudara, kesaksian Roh Kudus melalui khotbah Rasul Petrus pada Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-21, saudara. Di situ dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Saudara, kesaksian Petrus di dalam kuasa karya Roh Kudus di dalam diri. Dia bersaksi, Tuhan, dan dia berseru kepada semua orang. Dia berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa karya Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya yang menjamah hati setiap orang dan meyakinkan iman kita untuk berseru kepada nama Tuhan, maka orang tersebut akan mengalami keselamatan. Saudara, Roh Kudus menunjukkan bahwa kita akan diselamatkan. Keselamatan yang dikatakan di dalam bagian ini bukan hanya keselamatan yang selama kita ada di dalam dunia ini maka kita akan mengalami keselamatan itu. Bukan, saudara. Tetapi ini menunjukkan dan menjawab tentang kematian itu. Bahwa setelah kematian itu datang di dalam kehidupan kita, jiwa kita ini akan kembali kepada Tuhan. Tetapi jiwa ini diamankan, diselamatkan oleh Tuhan. Dari apa, saudara? Dari upah dosa yang adalah maut. Bahwa setiap orang yang berdosa sedang berjalan menuju kepada maut. Tetapi dikatakan Allah menyelamatkan kita. Kata menyelamatkan kita, mengambil kita dari lembah kematian. Mengambil kita dari barisan, dari antrian kepada lembah kematian. Bahkan menyelamatkan kita, melepaskan kita daripada akibat daripada maut, daripada dosa itu, yaitu jatuh, turun ke dalam maut. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Roh Kudus berbicara dengan sangat jelas. Dia katakan kepada setiap kita, barang siapa yang berseru kepada Tuhan, Roh Kuduslah yang menggerakkan kita untuk berseru kepada Tuhan. Saudara, dan meneguhkan itu di dalam hati kita, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus, seperti kesaksian Rasul Petrus di dalam hari Pentakosta. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah berkuasa, Allah sanggup menolong kita, Allah sanggup memberi pengharapan kepada kita di dalam segala kesulitan kita di dunia ini. Tetapi juga Allah menyelamatkan jiwa kita ketika kematian itu datang, saudara. Dia membawa kita ke tempat yang berbeda daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, katakan orang-orang yang tidak berseru kepada Tuhan, orang-orang yang tidak memanggil kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, maka dikatakan kematian itu menjadi pertanyaan besar dan menjadi ketakutan bagi setiap orang. Tetapi Roh Kudus meneguhkan hati kita bahwa orang yang berseru di dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, kita mendapatkan sebuah jaminan keselamatan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu, saudara, di hari-hari pandemi seperti ini, saudara, kita berdiam diri di rumah. Tetapi mari kita meneguhkan hati kita, meneguhkan panggilan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki kepastian iman, kepastian kepercayaan kita yang kuat dan teguh di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, yang terakhir, saudara, dikatakan COVID-19 ini, saudara, ditolak oleh manusia. Tidak ada seorang pun yang suka dengan COVID ini. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan keuntungan dari COVID ini. Saudara, walaupun di sisi lain kita melihat bahwa karena COVID akhirnya ada ini dan itu, tetapi saya yakin, saudara, tidak ada orang yang setuju bahkan mau berkawan dengan COVID, ataupun mau, saya dengan rela hati rindu mengalami penyakit atau virus COVID ini di dalam tubuh saya. Saya tidak ada yang mau dan tidak ada yang suka dengan hal ini. Saudara, tetapi saya ingin mengatakan bahwa COVID-19 tidak punya penggemarnya. Saudara, ya, tidak ada seorang pun yang menjadikan COVID sebagai idolnya. Tidak ada, saudara. Karena apa? COVID ini mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi manusia. Justru ketidakpastian,
penderitaan, kesulitan yang dihadirkan oleh COVID-19 ini. Saudara, sangat berbeda dengan hari Pentakosta. Kehadiran Roh Kudus justru membawa sebuah perubahan, memberi pengharapan, menjawab kesulitan, menjawab tentang ketidakpastian, menjawab ketidaktahuan kita akan masa depan dan hari-hari hidup kita. Saudara, Roh Kudus justru menjawab itu bagi setiap kita. Saudara yang terkasih, orang justru harus mencari Roh Kudus. Orang harus justru memenuhi hidupnya dengan kuasa Roh Kudus. Orang justru harus memenuhi hatinya, pengharapannya kepada Tuhan di dalam karya Roh Kudus di dalam hidup. Orang harus memenuhi kebenaran-kebenaran ilahi yang dimana Roh Kudus itu menancapkannya di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38 sampai 40 akan saya bacakan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi sesuatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara yang terkasih, semua orang harus bersahabat dengan Roh Kudus. Saudara, siapapun Anda, mari kita kemanapun kita pergi seperti Rasul Petrus, kita bercerita, kita bersaksi kepada banyak orang, kita menceritakan kuasa Roh Kudus itu, supaya semua orang siap, kuat menghadapi persoalan COVID-19 hari-hari ini. Dan semua orang, saudara, sanggup untuk mengalami dan menghadapi hari-hari yang sulit ini. Karena apa? Kita dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus, kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus, kita diberikan kepastian oleh kuasa Roh Kudus, bahwa hari-hari ini, saudara, justru membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, mengambil waktu-waktu yang indah bersama dengan Tuhan, mengumpulkan keluarga kita, bercerita kepada mereka tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kehidupan setiap mereka. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan hari-hari COVID-19? Jangan sampai membuat kita tidak berpengharapan. Jangan sampai mengecewakan kita. Dan jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi depresi karena COVID-19. Tetapi mari, saudara, kita mencari kehendak Allah di dalam kuasa Roh Kudus. Hari Pentakosta itu menjadi sangat penting, saudara. Karena apa? Roh Kudus turun atas semua umat manusia, termasuk saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita semakin diteguhkan hidup kita, menguatkan iman kita, dan memanggil kita untuk terus menceritakan akan karya Allah di tengah-tengah dunia ini, dan memberikan pengharapan, membagikan pengharapan itu kepada orang lain, supaya mereka yang juga menjadi takut karena COVID ini akan menerima sebuah kekuatan yang besar yang daripada Tuhan, dan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara yang terkasih, bagaimana dengan hidup? Mari kita mengarahkan hidup kita di hadapan Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sungguh Tuhan menyerahkan di hadirat-Mu Tuhan, untuk kasih dan kuasa Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus yang terus berbicara di dalam hati setiap kami, dan mengingatkan setiap kami Tuhan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga waktu-waktu di mana kami stay at home, tinggal di rumah saja, kami justru membangun hidup kami, membangun iman kami kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh memiliki pengharapan di dalam Engkau. Dan sungguh Tuhan, Engkau sendiri akan menjamah kami oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sidang jemaat sekalian, mari kita bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan sesuai dengan prosedur dari gereja-gereja Kristus Tuhan dimanapun Anda berada. Sambil kita memberikan persembahan kepadanya, kita pujikan Sekarang Beri Syukur. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu, yang mendengar seruan yang oleh anaknya memberi anugerah dan tak terbilang pun mujizat berkat-Nya. Sempurna kayanya, oleh-Nya diberkati semua anak-Nya dengan sejahtera hati. Roh Tuhan memberi kekuatan dan terang di atas bayangan, kuasa-Nya menang. Muliakan Allahmu, hai makhluk sekalian, kepada tatanya hubungkanlah pujian, ya Bapa, Anak, Roh, ketiga yang esa. Engkaulah yang besar selama-lamanya. Saya mengajak setiap jemaat bangkit berdiri. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita mau masuk di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan anugerah-Mu, serta roh-Mu yang Kau berikan kepada setiap diri kami yang percaya kepada Engkau. Kami juga mau bersyukur saat ini atas segala berkat-berkat-Mu dari pemeliharaanmu bagi setiap kehidupan kami. Kami serahkan persembahan kami ini sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Kita pujikan pujian doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Edi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ulanglah dan terimalah segala berkat yang terima di sepanjang ibadah ini dan berkat yang Tuhan sediakan di sepanjang hidupmu sekalian. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menuntun hidupmu dan mengarahkan hidupmu, menjadikan engkau kuat, memiliki iman yang teguh di dalam Dia, memiliki pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan menyelamatkan engkau, menuntun engkau dan menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat DP silakan duduk kembali, silakan membaca saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.